Salam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Baiklah masing-masing kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Yesus. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan-Nya. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2 kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengemani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur yang akan kita baca bersama malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 ayat 6 sampai dengan 12. Seperti biasa kita akan membaca secara litani. Mazmur 17 ayat 6 sampai 12 berbunyi demikian. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual, Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengurumuni aku. mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu ingin menerkam. Seperti singa muda yang di tempat yang tersembunyi. Kita respon Mazmur dari Kidung Jemaat 46 ayat 1 sampai 2.
Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun Tuhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, hikmat pengertian, sehingga kami pun mampu untuk memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dan jadikan kami, Bapa, sebagai pelaku firman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini dibacakan dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Yang menyatakan bagi kita demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia bukan hanya kita yang mendengar sabda Tuhan, tetapi kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema yang akan kita renungkan di malam hari ini adalah teladan pelayanan. Seorang teolog Indonesia, Pendeta Eka Dharma Putra, pernah mengatakan seperti ini. Perbuatan kasih lebih bermakna daripada 1000 khotbah. Maksud dari perkataan ini bukan merendahkan nilai khotbah, tetapi maksud dari perkataan Eka Dharma Putra ini adalah bagaimana keteladanan kita wujud nyatakan dalam segala kehadiran kita. Bukan hanya sekedar teori belaka, bukan sekedar semboyan belaka, bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi bagaimana sikap tingkah laku keteladanan kita wujud nyatakanlah itu
dalam segala keseharian kita. Segala tingkah laku kita bisa membuat orang lebih dekat dengan wajah Kristus, mengenal pengajaran Kristus dan kasih-Nya. Tetapi segala tingkah laku kita juga bisa menjauhkan orang-orang untuk memandang dan mendekati Kristus. Contohnya saja, seorang tokoh dunia, pemimpin India yang bernama Mahatma Gandhi. Seseorang yang pada awalnya ingin menjadi pengikut Kristus. Bahkan salah satu kesukaannya adalah membaca Injil. Perikop yang dia suka adalah khotbah Yesus di bukit. Suatu saat Mahatma Gandhi ingin menjadi pengikut Kristus dan ke gereja. Tetapi di depan gereja, belum masuk gereja, dia sudah di stop, dihalangi oleh seorang pelayan Tuhan. Karena apa? Karena dia berbeda rambut, kulit, tidak berkulit putih, dan tidak boleh masuk gereja. Ada perbedaan untuk masuk di tengah-tengah gereja. Ada penolakan untuk masuk di tengah-tengah gereja. Sejak saat itu, Mahatma Gandhi tidak jadi pengikut Kristus. Dia tidak benci Kristusnya, dia tidak benci kasih Kristus dan pengajaran Kristus. Yang ia pertanyakan adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak menyatakannya di dalam tingkah lakunya, hanya pengajarannya saja. Kita pun hendaknya hadir di tengah-tengah keberadaan kita, menjadikan keteladanan kita membuat orang-orang semakin dekat dengan Kristus, bukan menjauhkannya. Firman Tuhan hendaknya bukan hanya sebagai hal yang didengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apakah firman Tuhan yang kita dengar menggugah dan mengubah diriku, dan ketika aku keluar dari pintu gereja, firman Tuhan itu dinyatakan di dalam keseharianku? Apakah segala yang kugunakan, salib, anting-anting, kalung salib, baju salib, bahkan baju ada yang gambarnya merpati dan sebagainya, apakah ketika kita menggunakan itu, salib dan kasih itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita? Atau hanya sekedar pajangan belaka? Apakah ketika kita memajang salib yang besar di rumah, bahkan dengan pernak-pernik kekristenan, apakah nilai-nilai Kristiani itu sudah nyata di dalam sikap tingkah laku, bahkan tutur kata kita? Atau jangan-jangan ketika kita memakai kalung salib, anting-anting salib, baju bernafaskan Kristiani, omongan kita menjatuhkan, menggosipkan orang, dan menjelekkan orang. Atau jangan-jangan juga ketika kita menggunakan pernak-pernik Kristiani tersebut, tingkah laku kita tidak mencerminkan keteladanan Kristus. Kita membuat orang semakin jauh pada Kristus, bukan mendekati Kristus. Oh, ternyata pengikut Kristus sama saja toh. Hanya simbolnya saja salib, hanya perkataannya saja kasih, tapi tingkah lakunya berbeda jauh. Di manakah keteladanan itu? Saat ini kita diajak untuk melihat sebuah keteladanan dari seorang pengikut Kristus, seorang pelayan Tuhan. Biasanya kita mengambil contoh seorang Rasul Paulus, tetapi pada saat ini kita belajar tentang seorang yang bernama Epafroditus. Ceritanya bermula ketika Paulus dipenjarakan di kota Roma. Mendengar bahwa Paulus dipenjarakan di kota Roma, jemaat Filipi yang pada saat itu hasil dari pekabaran Injil Paulus mengirimkan sebuah bantuan, bahkan memberikan sebuah perhatian dengan mengirimkan seorang utusan dari jemaat Filipi yang bernama Epafroditus. Tujuannya adalah dua. Pertama, ada titipan dari jemaat Filipi, ada bantuan bagi Paulus. Dan yang kedua, Epafroditus diutus untuk membantu, mendukung, menemani, dan memperhatikan Paulus. Tetapi ternyata hari demi hari berjalan. Ternyata Epafroditus rindu dengan kampung halaman Filipi. Bahkan pada saat itu juga Epafroditus jatuh sakit. Bahkan nyaris mati. Melihat keadaan itu,
Maka Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Filipi. Aku mengirimkan kembali Epafroditus kepadamu. Ada kerinduan kepadamu dari Epafroditus. Dia ingin kembali, bahkan dia sudah sakit dan nyaris mati. Jangan menambah duka citaku, lengkapilah sukacitaku ketika engkau menerima kembali Epafroditus. Paulus tidak mau jemaat Filipi salah sangka dan memiliki prasangka bahwa Epafroditus bosan jenuh dengan Paulus. Bahwa Epafroditus ingin memaksa pulang. Paulus ingin menjauhkan hal itu dan menjelaskan. Bukan Epafroditus yang mau pulang. Bukan Epafroditus yang memaksa. Tetapi aku mengirimkan dia kepadamu. Lengkapilah sukacitaku ketika engkau menerima dia kembali di kota Filipi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadi Epafroditus itu tidak mudah. Dikirim dari jemaat Filipi ke Roma dengan perjalanan yang panjang, memerlukan komitmen dan keyakinan, pertama. Dan kedua, ketika menemani Paulus di penjara, dia pun perlu keteguhan dan kesabaran di dalam pelayanannya untuk mendukung Paulus, untuk membantu Paulus. Bahkan di tengah pelayanannya untuk membantu dan mendukung Paulus, dia sakit dan nyaris mati. Tetapi apakah dia meninggalkan pelayanannya? Apakah dia tidak setia? Apakah dia langsung meninggalkan Paulus? Tidak. Dalam sakitnya dan nyaris matinya, dia tetap setia kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus harus mengirimkan kembali. Dari Epafroditus kita bisa belajar bagaimana keteladanan yang ditampakkan oleh seorang pelayan Tuhan. Komitmen, keteguhan untuk menemani Paulus. Dari Paulus pun kita bisa belajar bagaimana seorang pelayan Tuhan walaupun dikukung di tengah-tengah penjara dapat tetap mengabarkan Injil, dapat tetap mengabarkan tentang Kristus melalui surat-suratnya dari penjara. Dia tidak lemah, dia tidak mundur, dan dia tidak menyerah. Tetapi tetap mengirimkan surat dukungan, surat pengembalaan kepada jemaat-jemaat yang memerlukan. Salah satunya kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bagaimana dengan kehadiran kita? Ketika di dalam kehadiran kita di tengah masyarakat, apakah yang kita tampakkan hanya sekedar simbol Kristiani? Hanya sekedar kata-kata Kristiani? Hanya sekedar kalung, baju, bahkan anting-anting yang bernafaskan Kristiani? Tetapi kata-kata kita penuh dengan kata-kata kotor? Dan kata-kata kita penuh dengan cacian, bahkan menjatuhkan, menggosipkan, dan menjelekkan orang? Apakah ketika kita menaruh beban seorang pengikut Kristus, ketika kita hadir di tengah-tengah kantor, ketika kita hadir di tengah-tengah pendidikan, ketika kita hadir di tengah-tengah puskesmas, apakah tingkah laku kita juga mencerminkan keteladanan Kristus atau sebaliknya? Mari wujud nyatakan keteladanan Kristus itu bukan hanya dalam kata, tetapi juga di dalam karya. Mari wujudkan keteladanan Kristus itu bukannya sekedar semboyan yang indah, bukan hanya sekedar ikrar yang indah, tetapi sebuah tingkah laku yang indah pula yang dapat dirasakan. Mulailah itu di tengah-tengah sebuah keluarga. Mulailah itu juga di tengah-tengah persekutuan. Sikap tingkah laku yang meneladani Kristus, yang tampak, yang dapat dicontoh bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat bersaat teduh sejenak. Hai, pergi dan wartakan. Wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih
Mari kita satu dalam doa syafaat. Allah Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan boleh satukan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di malam hari ini pun Bapa, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini menggugah, mengubah dan menggerakkan kami untuk menghadirkan keteladanan Kristus di dalam sikap tingkah laku, bahkan tutur kata yang nyata di mana Tuhan mengutus kami. Saat ini pun Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit yang mereka rasakan. Kami mohon jaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka. Baik mereka yang bergumul dengan sakit di sektor Tiberias, Galilea, Nazaret, bahkan di Pospelkes Petra Prangat. Kami mohon Tuhan meneguhkan kesabaran pengharapan mereka. Kami mohon Tuhan menambahkan kekuatan, bahkan pemulihan bagi mereka. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini harus bergumul dengan masa isolasi mandiri akibat COVID-19. Kuatkan, teguhkan mereka. Berikan kesabaran dan semangat bagi mereka untuk menjalani masa isolasi ini. Terlebih lagi Bapa, anugerahkan mereka kekuatan bahkan pemulihan kembali. Kami pun berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan hidup. Baik itu bergumul di tengah kehidupan pribadi, keluarga, mereka yang bergumul di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, mereka yang pada saat ini berpengharapan untuk mencari lapangan pekerjaan, mereka pun yang saat ini mencari pasangan hidup, bahkan mereka yang pada saat ini bergumul untuk menyelesaikan studi mereka, mereka pun yang pada saat ini berpengharapan untuk mendapatkan seorang anak. Kami mohon Tuhan hadir, menambahkan kesabaran, memberikan pengharapan, bahkan memberikan jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Sola Gracia Marangkayu dan juga di Pospelkes Petra Prangat. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami Bapa, menuntun, membimbing kami. Hadirkanlah sukacita persekutuan, sehingga kami pun dapat saling menopang, mendukung, mengasihi, dan melengkapi satu dengan lainnya. Kami berdoa bagi para pelayan kami, segenap diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, panitia, tim kerja, tim multimedia, organis kantoria, koster, dan pegawai kantor. Kami mohon bimbingan Tuhan dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Bapa, kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran perkawinan 1 minggu berjalan ini. Lengkapi sukacita mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, kedewasaan yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi proses pembangunan TK Yapendik dan juga Pastori Sola Gracia, bahkan pembangunan di Pospelkes Petra Prangat. Bimbinglah itu semua Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, terkhusus di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu. Pimpinlah para pemimpin kami, abdi negara, pihak keamanan, bahkan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama menghadirkan kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera. Segenap tenaga medis dimanapun mereka berada, jaga lindungilah mereka Bapa, jauhkan dari segala sakit, terutama di tengah-tengah pandemik ini. Kami berdoa bagi segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Opa, oma, kakek, nenek, papa, mama kami, suami maupun istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami. Hadirkanlah damai sejahtera, ikatlah kami di dalam kasih setia Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, baik itu sakit, kecelakaan, dan kejahatan. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami yang kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi persembahan dengan mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri. Kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu. Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Akan tetapi semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelah. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelah. Kita telah dengar
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat bersatu teduh sejenak.